Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'da, fala haula wala quwata illa billah. Mustami'in rahimakumullah, para guru SMK Al-Fatmah, juga para siswa, juga siapapun yang mendengarkan kajian ini. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat, dapat kembali beraktivitas setelah menjalankan liburan pasca Ramadan, pasca Hari Raya Idul Fitri. Terlebih dahulu saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima amalan kita selama bulan Ramadan, mengembalikan kita kepada kesucian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang juga merupakan ajaran baik dalam agama Islam, ajaran pokok, yaitu menjaga persaudaraan dalam momen Hari Raya Lebaran. Kita biasa saling bersalaman, berkumpul dengan keluarga, dengan sanak kerabat. Itu juga merupakan salah satu hal atau cara untuk mendekatkan kembali kekerabatan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Maka rukunkanlah di antara dua saudara kalian apabila ada pertikaian, dan takutlah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Dalam ayat ini Allah menyatakan dengan tegas bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Maka tidak sepantasnya ada perselisihan antara saudara. Harus takut kita kepada Allah untuk memusuhi saudara. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang jalinan kuat antara satu orang mukmin dengan mukmin lainnya, dan cara untuk menjalin kekerabatan yang lebih erat adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza 'atisa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya adalah ada 6 diantaranya. Yang pertama, apabila bertemu maka ucapkan salam. Apabila mengundang kepada satu acara maka penuhilah. Apabila dia bersin lantas mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Apabila ia sakit maka tengoklah. Apabila ada yang meninggal maka iringkanlah jenazahnya. Ini adalah ada 6 kewajiban 6 kewajiban
atau 6 hak ya terhadap orang muslim kepada orang muslim yang lain. Yang pertama kita bahas adalah apabila bertemu maka saling mengucapkan salam ya. Akhlak yang baik diajarkan oleh Nabi ya, adalah mengucapkan assalamualaikum tatkala bertemu dengan sesama orang mukmin walaupun tidak kenal sebetulnya. Cuman ini ternyata agak sulit untuk dipraktekkan di negara kita karena bukan menjadi suatu kebiasaan. Maka setidak-tidaknya kita menggunakan salam dalam makna yang lain, yaitu menebar keselamatan, bisa dengan bersalaman, bisa dengan bertegur sapa, sopan santun ya. Itu setidaknya apabila bertemu dengan orang ya, apalagi yang kita kenal, kita menyapanya sebaiknya dengan mengucapkan assalamualaikum, setidaknya dengan kebiasaan kita bagi ya, apa kabar, kumaha damang dan sebagainya. Itu akan mendekatkan ya, hubungan ya, antara kita dengan sesama orang mukmin. Tidak elok apabila bertemu dengan sesama mukmin, apalagi saudara atau teman ya, tidak menyapa sama sekali atau tidak bersalaman ya. Kita budayakan untuk saling menyapa, saling bersalaman. Kemudian yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka jawablah ya. Menjawab undangan ya, ini hukumnya menjadi wajib apabila undangan tersebut adalah undangan walimatun nikah ya. Ini wajib didatangi kecuali kalau ada uzur syar'i. Sedangkan undangan yang lain itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga salah satu cara tadi untuk menguatkan hubungan ya. Tidak elok apabila ada seseorang yang mengundang kita lantas kita tidak hadir tanpa ada uzur syar'i ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila bersin lantas orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ya. Ada yang bersin seseorang ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkannya itu dianjurkan untuk mendoakan ya. Dengan doa apa? Yarhamukallah ya. Semoga Allah merahmatimu ya. Artinya semoga engkau dijaga dari penyakit ya, kan maksudnya. Kemudian orang yang bersin tadi sunat juga untuk menjawab doanya ya. Disunatkan orang yang bersin tadi untuk menjawab doa dari yarhamukallah. Dijawab dengan wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balakum. Alhamdulillah yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi dengan wa yuslihu balakum. Semoga Allah juga mensehatkan, membaikkan kondisimu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila tidak bisa ya tadi dengan menggunakan bahasa Arab, bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak sulit kan, yarhamukallah saja gitu ya. Kemudian dibalas dengan wa aslaha balakum. Yang keempat, apabila sakit maka jenguklah. Nah, ini bukanlah suatu kewajiban hukumnya, tetapi sunat yang dianjurkan. Sunat yang dianjurkan oleh Nabi. Apabila ada saudara kita, kerabat kita, teman kita yang sakit, sebaiknya kita mengunjunginya. Ini harus kita praktekkan juga di sekolah kita. Bila ada teman yang sakit ya, setidaknya teman kelasnya menjenguk. Kemudian kemarin juga ada teman kita sakit ya di rumah sakit, ada yang menjenguk ya. Yang mampu, yang ada kelebihan harta ikut menyumbang untuk meringankan bebannya dan untuk menghibur setidaknya ya apabila datang itu adalah ajaran agama Islam sangat mulia ya untuk menjalin kekerabatan antar sesama muslim. Yang kelima adalah idza mata fattabi'u, apabila ada yang meninggal, orang mukmin yang meninggal, maka iringkanlah jenazahnya. Ini pahalanya sangat besar. Ini hukumnya juga adalah wajib ya. Kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati adalah
Pertama adalah dengan memandikannya, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan. Yang keempat itu terakhir adalah menguburkan. Sebaiknya orang muslim bila ada yang meninggal itu, setidaknya kalau tidak bisa memberi bantuan dengan memandikan atau mengkafani, ya ikutlah mensolatkan, ikutlah menguburkan. Kalau tidak bisa sampai menguburkan, ikutlah mensolatkan. Paling minim setidaknya takziah. Setidaknya takziah. Takziah itu adalah melayat ya, ngalayat bahasa kitanya itu. Ngalayat. Kalau takziah itu adalah kepada keluarganya. Kita datang kepada keluarganya, menghibur keluarganya dengan mendoakan semoga almarhum diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, mendapatkan pahala atas musibah ini. Nah, itu adalah ajaran-ajaran dari Rasul ya terhadap kita umat muslim untuk menguatkan hubungan antar sesama muslim. Semoga dalam momen Idul Fitri ini kita dapat saling mendekatkan satu dengan yang lainnya. Apabila ada yang memiliki hubungan yang kurang dekat ya, atau ada sedikit permasalahan dengan temannya, silahkan saling memaafkan. Ini momen Idul Fitri ini sangat langka ya, karena Allah tidak ya meridhoi ada dua orang ya sama-sama muslim yang saling bertengkar. Kemudian orang yang tahu pertengkaran itu juga dianjurkan untuk melerai pertengkarannya. Semoga kita dijadikan Allah ahli ilmu, ahli amal. Semoga hari ini dan seterusnya kita dimudahkan dalam beraktivitas, mendapatkan taufik untuk meningkatkan ibadah. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kealfaan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.